wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan materi yang akan kita bahas adalah hakikat dan teori kedaulatan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hakikat kedaulatan. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu kedaulatan? Kalau belum tahu, simak yuk. Nah, kita akan membahas pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Dan pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung itu bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, demokrasi perwakilan berarti rakyat itu memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat Jane Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, yaitu tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Dan sejak kapan sih Indonesia menjadi negara yang berdaulat? Nah, Indonesia menjadi negara yang berdaulat itu sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itulah bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Apa itu bangsa yang merdeka dan berdaulat? Bangsa yang merdeka dan berdaulat itu adalah bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari negara penjajah ataupun negara lainnya. Negara di samping harus memiliki rakyat, wilayah, negara juga harus memiliki pemerintahan yang berdaulat karena merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Nah, kedaulatan ke dalam itu berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan dari negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, yaitu mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian,
dan ikut serta dalam organisasi internasional. Baiklah, sekarang kita akan membahas pokok materi kita yang kedua, yaitu teori kedaulatan. Nah, teori kedaulatan ini ada 5, yaitu pertama, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini itu mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Nah, menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih yang secara kodrati itu ditetapkan menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini pada umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Dan siapa sih pelopor dari teori kedaulatan ini? Nah, yang pertama adalah Augustinus, dan yang kedua ada Thomas Aquino, ada F. Hegel, dan ada F.J. Stahl. Dan contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tennoheika sebagai titisan dewa matahari. Yang kedua ada teori kedaulatan raja. Nah, pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Nah, seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil dari Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Nah, peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli. Teori kedaulatan yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan ini timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Dan pelopor teori ini adalah antara lain Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Yang keempat ada teori kedaulatan hukum. Nah, berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara, dan hukum itu bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran. Hukum negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan hukum. Dan yang terakhir, yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat itu beranggapan bahwa rakyatlah yang merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut itu harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Berikut ini merupakan beberapa pandangan dari 4 pelopor teori kedaulatan rakyat, yaitu yang pertama dari J.J. Rousseau.
yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. Dan yang kedua dari Johannes Althusius yang menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi di perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Yang ketiga dari John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan negara itu berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajibannya kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Dan John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui satu, Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan yang kedua Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Dan yang keempat ada Montesquieu. Nah, Montesquieu ini adalah seorang ahli dari Prancis yang berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan yang lainnya. Dan pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif itu sering disebut sebagai kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif ini sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.